Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Surya Kencana, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah semester 7. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Haji Fitriani SSOS MSI ME. Kami dari kelompok 4 berjumlah 6 orang dengan judul materi Bahaya Trading Online. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami yang salah satunya yaitu saya sendiri, Muhammad Solihin, Anissa Rahmayanti, Rahmah Nurjanah, Rismayanti, Siti Nuranisah Mutmainnah, dan Muhammad Durizaldi. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan mengenai bahaya trading online. Online trading adalah sistem perdagangan yang dilakukan secara online. Cukup dengan mengakses internet yang bisa dengan mudah didapat, sehingga transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Online trading adalah suatu sistem perdagangan secara online, yaitu melalui perangkat teknologi internet, di mana dengan sistem ini investor tidak perlu lagi datang untuk menghubungi kantor pialang atau broker. Sistem online trading syariah merupakan suatu fasilitas transaksi saham secara online yang berbasis syariah. Sistem online trading syariah dikembangkan sebagai penerapan dari Fatwa DSN MUI nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Sistem online trading berbasis syariah tentunya sangat jauh berbeda dengan sistem online trading reguler. Adapun beberapa kriteria yang ada dalam fitur sistem online trading syariah antara lain: 1. Sistem online trading syariah tidak dapat memfasilitasi margin trading. Yang kedua, sistem online trading syariah tidak dapat memfasilitasi short selling atau pasang posisi jual tanpa memiliki barang. Yang ketiga, menerapkan cash basic transaction, di mana jual beli dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki. Dan yang keempat, pilihan saham hanya khusus untuk saham-saham syariah dan terpisah dengan saham-saham non-syariah. Ada beberapa jenis trading yang populer dilakukan penggiat dunia finansial, yaitu 1. Trading forex. Trading forex adalah perdagangan kurs mata uang asing. Untuk melakukan trading jenis forex, kamu bisa melakukan penukaran uang di money changer secara langsung maupun online dengan mendeposit sejumlah uang terlebih dahulu. Keuntungan yang didapatkan dari trading forex tergantung nilai pertukaran mata uang asing dengan mata uang yang kita inginkan. Yang kedua, trading saham. Hati-hati, jangan sampai tertukar antara trading saham dan investasi saham. Keduanya memang mengandung kata saham, akan tetapi konsepnya berbeda. Trading saham adalah aktivitas jual beli saham dalam jangka waktu tertentu, biasanya cukup singkat. Sementara itu, investasi saham bisa disimpulkan sebagai aktivitas menabung untuk memperoleh keuntungan dari pembelian saham untuk jangka panjang. Yang ketiga, trading binary. Sama seperti trading lainnya, aktivitas trading binary pun tak lepas dari jual beli. Namun, trading ini dianggap sangat beresiko meskipun bisa juga menghasilkan keuntungan yang besar. Seringkali trading binary adalah penipuan. Untuk melakukan trading ini, kita harus menentukan target dan mempertaruhkan sejumlah uang. Jika target tercapai, akan ada keuntungan besar yang didapat. Akan tetapi, jika meleset, kamu akan mengalami kerugian. Yang keempat, trading emas. Trading emas tidak bisa disamakan dengan jual beli, investasi, maupun menabung emas. Cara kerja investasi emas tak jauh beda dengan trading forex dan saham. Hanya saja objek yang diperjualbelikan berupa emas. Trading emas dapat dilakukan melalui broker. Yang terakhir adalah trading Bitcoin. Sejak munculnya beberapa waktu silam, trading Bitcoin adalah salah satu alternatif trading terbaru. Objek dalam trading jenis ini tentu saja Bitcoin. Pembelian Bitcoin dapat dilakukan dengan mata uang rupiah. Jangan khawatir, untuk bisa melakukan trading Bitcoin, kita tidak selalu butuh modal yang besar. Yang penting, cermat memantau kenaikan dan turunnya harga Bitcoin agar dapat melakukan keputusan yang tepat. Keuntungan trading. Trading sering dianggap menguntungkan karena beberapa hal, di antaranya adalah yang pertama, fleksibel. Trading disukai karena tak peduli kapanpun dan dimanapun dirimu, hal ini dapat dilakukan asal adanya akses ke internet.
Selain itu, trading bukanlah kegiatan yang menyita waktu, sehingga dapat dilakukan di sela-sela kesibukan tanpa mengganggu prioritas utama. Keuntungan yang kedua adalah praktis. Berkat teknologi saat ini, kita bisa mengakses broker trading secara online. Tidak hanya itu, tersedia juga fitur auto trading sehingga memudahkan proses trading. Kemudian selanjutnya keuntungan trading adalah biaya terjangkau dan data aman. Meskipun keuntungan yang dijanjikan besar, bukan berarti dibutuhkan modal besar untuk memulai trading. Kerugian trading. Yang pertama, ketidakpastian. Pasar trading tidaklah selalu bisa dibaca secara mudah. Trader yang berpengalaman bahkan juga bisa tidak sengaja melakukan kesalahan. Hal tersebut karena pasar trading yang tidak bisa diprediksi sepenuhnya, berubah-ubah dalam sekejap. Kerugian yang kedua adalah perlu pengetahuan. Ketika kamu ingin terlibat dalam dunia trading, berarti saat itu juga kamu memilih bersaing dengan pengetahuan, intuisi, serta sumber daya dari seluruh trader di dunia, termasuk dengan mereka yang profesional dengan pengalaman puluhan tahun. Kerugian yang ketiga, resikonya besar. Keuntungan dan kerugian trading berikutnya adalah resiko yang besar. Pergerakan pasar trading dapat membuat kamu rugi besar dalam sekejap mata. Namun, di lain sisi, tentunya prinsip high risk return juga tentunya berlaku, asalkan didasari dengan ilmu pengetahuan trading. Bisa jadi aktivitas yang sangat menguntungkan. Kerugian yang keempat adalah volatilitas tinggi. Volatilitas tinggi berarti resiko tinggi. Dalam dunia trading, seperti forex contohnya, tidak ada kendali atas perkembangan makroekonomi dan geopolitik yang dapat menyebabkan fluktuasi pasar dalam waktu singkat. Investor jangka panjang mungkin bisa membiarkan asetnya meski harga berfluktuasi tanpa merasa panik. Namun hal tersebut akan sulit dilakukan trader yang biasanya memiliki target keuntungan jangka pendek. Kerugian yang kelima adalah menyebabkan kecanduan. Dengan taktik yang cepat, trading bisa memberikan penghasilan yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Oleh karena itulah, trading juga bisa menyebabkan candu. Menurut hasil riset dalam jurnal Addictive Behaviors, beberapa investor memilih strategi trading jangka pendek. Mereka mencari bentuk investasi yang menawarkan keuntungan besar dan potensial, sekalipun juga membawa risiko kerugian yang besar. Kerugian yang terakhir adalah tidak mendapatkan keuntungan dividen. Dalam perdagangan saham, biasanya para investor diberikan hak pembayaran dividen tahunan per lembar saham, sehingga nantinya dalam kesempatan yang baik, para investor juga akan mendapatkan hasil yang berkelanjutan. Selanjutnya, risiko trading online. Risiko trading online terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, volatilitas tinggi. Pada dasarnya, tingginya risiko trading forex disebabkan oleh fluktuasi nilai mata uang yang sangat dinamis. Mengapa demikian? Suatu mata uang bisa turun atau naik dalam sekejap saja. Inilah yang dimaksud dengan volatilitas yang tinggi. Untuk menghindari transaksi yang merugikan, disinilah analisis kondisi pasar diperlukan, supaya investor selalu dapat mengantisipasi naik turunnya mata uang. Yang kedua, risiko leverage. Investasi trading forex adalah high risk, high return. Ini berarti leverage yang tinggi dapat saja membawa keuntungan yang lebih besar. Namun, pada saat yang bersamaan, memiliki risiko kerugian yang tidak kalah besar, atau bahkan bisa melebihi modal awal. Oleh karena itu, gunakanlah leverage dan margin yang masuk akal dan tidak terlalu besar untuk meminimalisir kerugian. Yang ketiga, risiko broker bodong. Sangat penting untuk memilih broker yang terpercaya dan amanah. Dengan semakin maraknya minat untuk trading forex, semakin banyak pula broker bodong yang tidak bertanggung jawab. Banyak sekali traders yang mengalami kerugian dalam trading forex dikarenakan broker yang tidak jujur dan memanfaatkan kurangnya pengetahuan trading pemula. Untuk itu, pilihlah broker trading online terbaik dan terpercaya. Jangan sampai Anda terjebak dengan broker bodong yang bisa saja membawa kabur uang deposit Anda. Bahaya trading berdasarkan FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah akronim dari Fear of Missing Out. Istilah ini makin populer karena merebaknya sosial media.
FOMO sering digunakan untuk menyebut seseorang yang kecanduan sosial media karena takut ketinggalan informasi, berita, dan gosip lainnya, sehingga ia memaksa diri online terus-menerus. Fenomena FOMO juga terjadi di pasar saham, forex, atau lainnya seperti cryptocurrency. Banyak orang membeli cryptocurrency seperti Bitcoin, padahal sama sekali tidak tahu atau hanya sedikit mengerti tentang Bitcoin. Banyak orang juga mengejar saham atau terjadi rally di mana harga saham naik tinggi, lalu akhirnya membeli di harga saham lebih tinggi. Dan sebagian besar terjadi karena FOMO, takut ketinggalan. Tidak ada yang mau ketinggalan mendapatkan kesempatan untuk menjadi kaya. FOMO adalah fenomena di mana trader dan investor takut ketinggalan karena harga yang terus naik, sehingga memaksa membeli pada harga yang sangat tinggi. Boleh disimpulkan, FOMO dipicu oleh beberapa emosi yang merugikan, keserakahan untuk mendapatkan profit besar dengan singkat, ketakutan yaitu ketinggalan tidak mendapatkan profit, iri pada mereka yang sudah mendapat profit. Semua emosi tersebut menyebabkan seseorang nekat membeli di harga terlalu tinggi. FOMO dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kita sebagai trader, karena merongrong kemampuan kita untuk membentuk keputusan yang objektif dalam trading. Mengejar keuntungan seperti itu berarti cenderung akan mengambil resiko lebih besar. Bila harga tiba-tiba anjlok, kita yang akan rugi besar. Karena pada dasarnya tidak ada pesta yang tidak usai. Harga yang terus naik suatu saat cepat atau lambat bisa turun. Kelompok kami menyimpulkan bahwa trading online akan menjadi bahaya bila hanya sekedar ikut-ikutan tren tanpa ada kesiapan dan pengetahuan. Yang tadinya ingin untung, jadinya rugi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.